Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Risa pada pembelajaran kepemimpinan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai profesi kepemimpinan. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut terkait dengan materi profesi kepemimpinan, Ibu sudah mempersiapkan mengenai materi apa yang akan kita bahas pada profesi kepemimpinan saat ini. Untuk itu, kita cek slide berikutnya. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu ada konsep kepemimpinan. Yang pertama ada profesi kepemimpinan. Profesi menyajikan layanan-layanan tertentu dalam profesi kepemimpinan. Layanan khusus tersebut adalah layanan kepemimpinan yang antara lain berupa pelaksanaan fungsi kepemimpinan, misalnya penciptaan visi, misi, mempengaruhi dan memotivasi para pengikutnya. Layanan tersebut disajikan oleh orang tertentu dan tidak sembarang orang dapat melaksanakannya. Layanan tersebut dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Yang kedua ada kepemimpinan langsung dan tidak langsung. Seseorang pemimpin dapat berhubungan langsung atau berhubungan tidak langsung dengan para anggotanya. Dalam kepemimpinan langsung, pemimpin mempengaruhi secara langsung tanpa adanya perantara kepada anggotanya. Sedangkan dalam kepemimpinan tidak langsung, seseorang pemimpin mempengaruhi para anggotanya melalui perantara. Ketiga, ada kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang memimpin organisasi formal. Organisasi dan lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan negara. Pemimpin formal mempunyai wewenang untuk memimpin suatu organisasi dan memberikan perintah kepada anggota organisasi yang berada di bawah kekuasaannya. Para anggota wajib mematuhi dan melaksanakan perintahnya. Apabila menolak, pemimpin formal akan memberikan sanksi berat kepada pengikutnya. Yang keempat, ada kepemimpinan internasional. Suatu fenomena kepemimpinan menarik yang muncul pada dekade abad ke-20 dan dekade pertama abad ke-21 adalah berkembangnya kepemimpinan internasional. Pada akhir dekade abad ke-20, muncul suatu organisasi internasional yang membuat heboh dunia, yaitu organisasi teroris. Organisasi ini beranggotakan orang-orang Islam yang fanatik. Yang kedua, ada etika kepemimpinan. Pengertian etika adalah ilmu dan standar mengenai sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang benar merupakan perilaku yang etis dan perilaku yang salah merupakan perilaku yang tidak etis. Kepemimpinan merupakan wajah esensial dari budaya etika dari organisasi dan hanya pemimpin yang dapat menempatkan pada agenda organisasi. Para pemimpin yang bermoral secara sadar berupaya menempatkan untuk mengembangkan sikap para karyawan untuk berperilaku dengan baik dan sopan, santun, serta bermoral. Fungsi etika kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma etika. Setiap organisasi atau sistem sosial yang mapan mempunyai norma dan nilai-nilai etika di samping peraturan. Yang kedua ada pemimpin. Norma dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku serta semua anggota termasuk pemimpin. Yang ketiga, perilaku mempengaruhi pemimpin yang etis. Norma dan nilai-nilai organisasi diterapkan dalam perilaku yang mempengaruhi pemimpin. Yang keempat, ada iklim etika. Iklim etika adalah persepsi pemimpin dan anggota mengenai apa yang telah terjadi secara rutin dalam lingkungan internal organisasi. Yang ketiga ada perilaku etis. Karakteristik perilaku etis antara lain yang pertama, menghargai dan menghormati orang lain. Pemimpin harus bisa memahami dan menghargai bahwa setiap anggotanya mempunyai perbedaan, yaitu perbedaan budaya, perbedaan pengalaman, dan juga pendidikan. Yang kedua, adil. Seorang pemimpin harus adil dalam melaksanakan peraturan dengan tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.
Yang ketiga, menggunakan kekuasaan secara bijak. Pemimpin mempunyai berbagai jenis kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi para anggotanya yang berhubungan dengan organisasi. Yang keempat, jujur. Pemimpin harus memegang prinsip kejujuran. Pemimpin harus jujur kepada dirinya sendiri, kepada anggotanya, dan kepada orang lain yang berhubungan dengan organisasinya. Yang keempat, ilmu kepemimpinan. Yang pertama, mengenai teori kepemimpinan. Teori ilmu adalah generalisasi yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu fenomena ilmu pengetahuan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan dari sejumlah fenomena yang sama yang terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Yang kedua, fungsi teori kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan suatu fenomena ilmu pengetahuan yang terjadi. Pemimpin tersebut termasuk otoriter, tidak mempunyai karisma terhadap para anggota organisasi, dan tidak memiliki kekuasaan, keahlian untuk memanajemen konflik yang terjadi. Sedangkan organisasi tidak mempunyai panduan mengenai manajemen konflik. Yang kedua, meramalkan fenomena ilmu pengetahuan yang terjadi. Menurut teori hubungan industrial, pemogokan terjadi jika upah minimum tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupan pekerja. Yang ketiga, membimbing praktik profesi. Mereka perlu menerapkan teori-teori kepemimpinan karena para anggota organisasi mempunyai tingkat kependidikan, kematangan pengalaman yang bervariasi sehingga pemimpin perlu menerapkan teori kepemimpinan situasional. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ilmu pengetahuan digunakan untuk mengembangkan hipotesis penelitian dan mengembangkan dimensi, indikator, dan instrumen untuk menjaring data suatu variabel yang diteliti di lapangan. Yang ketiga, jenis teori kepemimpinan. Dalam teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, teori kepemimpinan umum. Teori yang membahas kepemimpinan sebagai fenomena komprehensif, mencakup semua aspek kepemimpinan. Yang kedua, teori gaya kepemimpinan. Teori yang membahas pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Yang ketiga, ada teori kekuasaan. Teori yang membahas mengenai kekuasaan atau potensi pemimpin dalam mempengaruhinya. Yang keempat, teori kepengikutan. Teori yang membahas mengenai karakteristik anggota dan perilaku dalam berinteraksi dengan pemimpin. Yang kelima, ada teori motivasi pengikut. Teori yang membahas bagaimana seorang pemimpin memotivasi para anggotanya. Yang keenam, teori membuat keputusan. Teori yang membahas mengenai bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Yang ketujuh, teori etika kepemimpinan. Teori yang membahas mengenai bagaimana kepemimpinan yang etis. Untuk kesimpulannya, dalam profesi kepemimpinan, layanan khusus tersebut adalah layanan kepemimpinan yang antara lain berupa pelaksanaan fungsi kepemimpinan, misalnya terciptanya visi, misi, mempengaruhi dan memotivasi para pengikutnya. Pengertian etika adalah ilmu dan standar mengenai sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang benar merupakan perilaku yang etis dan perilaku yang salah merupakan perilaku yang tidak etis. Kepemimpinan merupakan wajah esensial dari budaya etika dari organisasi dan hanya pemimpin yang dapat menempatkan pada agenda organisasi. Oke, itu tadi pemaparan materi terkait dengan profesi kepemimpinan. Ibu harap dengan Ibu membuat video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak untuk memahami lebih lanjut terkait dengan materi profesi kepemimpinan. Baiklah, dirasa sudah cukup pertemuan pada pagi hari ini. Kita bertemu minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.